Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amilatun Nurrohimah dari kelas 3C D4 absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan pinch temperatur dengan tabel cascade diagram dengan menggunakan software HIN. Selanjutnya kita ke soal. Di sini soal nomor 1, diketahui jumlah alirannya ada 3. Untuk aliran 1 itu cold stream, untuk aliran 2 itu hot stream, dan aliran 3 cool stream. Lalu diketahui juga supply temperatur atau TS, lalu ada target temperatur atau TT, lalu ada delta H, ada HS, HT, dan NCP. Kemudian kita disuruh menentukan pinch temperatur dengan metode grafis dan tabel di TTM sama dengan 10 Kelvin. Selanjutnya, panas minimum yang perlu pemanasan steam, dan panas minimum yang perlu pendinginan air. Kemudian menghitung panas recovery, lalu menunjukkan grid diagram dan hash-nya. Selanjutnya kita ke software HIN-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari software HIN. Untuk langkah pertama yaitu kita perlu menambahkan stream. Nah, untuk menambahkan stream itu terdapat 2 cara. Untuk cara yang pertama yaitu kita bisa menambahkan stream di klik stream, lalu add, lalu di sini terdapat stream number, yaitu nomor aliran. Kemudian ada description, yaitu keterangan, bisa kita isi misalkan C1, C2, H1, atau H2. Lalu linear stream, itu terdapat supply temperatur, ada target temperatur, ada heat transfer, lalu ada stream type, dan ada heat type. Nah, untuk yang stream type itu mengikuti supply temperatur dan target temperaturnya. Misalkan di sini kita isi supply temperaturnya yaitu 10 dan target temperaturnya 80. Maka stream type-nya di sini akan berubah menjadi cold. Seperti itu. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu kita bisa menggunakan tanda plus dan min di sini. Untuk tanda plus itu menambahkan jumlah aliran, untuk tanda min itu mengurangi jumlah aliran. Langsung ke soal tadi, itu diketahui jumlah alirannya ada 3. Jadi kita tambahkan ada 3 aliran. Kemudian kita isi tabel yang ada di sini. Untuk yang aliran 1 itu termasuk cold stream. Kita isi C1 dan untuk TS-nya yaitu 303,15 dan untuk target temperaturnya 375,15 dan untuk NCP-nya di software HIN ini satuannya kilowatt per K. Sedangkan di soal tadi itu satuannya masih MW per K. Jadi kita konversi terlebih dahulu. Yaitu tadi di soal 0,3428 dikonversi dikalikan 1000 yaitu 342,8. Kemudian untuk aliran 2 yaitu hot stream. Kita isi H1 dengan TS 423,15 dan target temperaturnya 303,15 dan NCP-nya yaitu 683. Lalu untuk aliran 3 yaitu cold stream, kita isi C2, lalu TS-nya yaitu 333,15 dan untuk target temperaturnya yaitu 393,15 dan untuk NCP-nya yaitu 800. Nah, ini merupakan diagram dari sistem soal 1. Selanjutnya kita bisa melihat kurva kompositnya. Ini merupakan kurva komposit ini, kita bisa melihat cascade-nya, yaitu dengan cara kita klik stream, lalu kita ke cascade. Nah, di sini untuk minimum temperatur difference-nya sudah sesuai dengan soal, yaitu 10. Lalu minimum number of heat exchanger, di sini ada 5, yaitu menunjukkan jumlah heat exchanger yang akan kita gunakan di sistem ini, yaitu jumlahnya ada 5. Kita klik OK, kemudian kita kembali ke diagram.
Nah, selanjutnya kita ke visibility. Lalu ke visibility image. Nah, ini merupakan pasangan-pasangan aliran yang dapat dihubungkan. Di sini dapat dilihat untuk pasangan 3, untuk aliran 3 itu bisa dipasangkan dengan aliran 2 untuk yang above pins-nya. Dan untuk yang below pins-nya itu aliran 2 dapat dihubungkan dengan aliran 1. Kemudian kita hubungkan untuk yang above pins-nya dulu. Di sini terdapat visibility kriteria, yaitu number of host stream kurang dari sama dengan number of host stream, MCP host stream kurang dari sama dengan MCP host stream. Tadi untuk aliran 2 dapat dihubungkan dengan aliran 3. Kita klik OK. Lalu kita tambahkan juga yang below pins. Below pins terdapat visibility kriteria, number of host stream lebih besar dari sama dengan number of host stream, MCP host stream kurang lebih besar dari sama dengan MCP host stream. Sehingga untuk aliran 2 ini dapat dipasangkan dengan aliran 1. Lalu kita klik OK. Nah, dari diagram ini itu kan muncul. Nah, untuk memunculkannya kita bisa klik heat exchanger, lalu ke format, lalu kita centang yang host stream inlet temperature dan cold stream inlet temperature. Lalu kita klik OK. Kemudian kita juga bisa menambahkan, kita klik diagram, lalu kita ke format, lalu kita ke show stream names. Ini show stream name-nya kita centang. Lalu untuk yang lebarnya juga bisa kita rubah agar terlihat rapi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat dilihat untuk yang aliran 3 itu sudah berwarna ungu, di mana itu sudah sesuai dengan sistem. Di mana ini masuk ke HE-nya itu 333,1, keluarnya 300 dengan sistem. Selanjutnya ke aliran 2. Nah, di aliran 2 ini itu untuk yang above pins-nya ini dan below pins-nya ini itu belum sesuai dengan sistem. Jadi kita perlu menambahkan heat exchanger-nya. Itu dengan cara yang sama, yaitu kita klik heat exchanger, lalu kita add. Nah, di sini untuk yang cold stream-nya kita pilih utilities, dan untuk yang host stream-nya kita pilih H1. Karena aliran 2 termasuk H1. Maaf, untuk cold stream-nya ini utilities. Untuk spesifikasi type-nya, kita pilih user supply temperature. Lalu kita klik OK. Maaf, di sini terdapat kesalahan. Nah, untuk yang outlet temperaturnya kita pilih yang inlet temperature of HE. Lalu kita klik OK. Kita rapikan dulu. Nah, ini sudah sesuai untuk yang above pins-nya, yaitu yang masuk ke HE1 itu 343,1, keluarnya 413,4, dan masuk ke 12,4, lalu keluarnya juga sudah sama, yaitu 423,1. Selanjutnya kita tambahkan heat exchanger yang di below pins, yaitu kita klik heat exchanger, lalu kita add. Lalu untuk yang cold stream-nya sama, kita pilih utilities, dan untuk yang host stream-nya kita pilih H1. Ini cold stream-nya utilities. Dan untuk spesifikasi type-nya kita pilih enthalpy to complete host stream. Karena untuk aliran 2 ini itu termasuk host stream. Lalu kita klik OK. Kita rapikan dulu. Di sini untuk yang aliran 2 ini sudah berwarna ungu, jadi sudah sesuai dengan sistem, di mana ini masuk HE-nya itu 343,1 dan keluarnya 328,1 dan keluarnya juga 303,1. Sudah sama. Kemudian kita, maaf ini salah tadi. Yes.
Selanjutnya kita ke heat exchanger yang kita ke aliran 1. Itu juga perlu menambahkan heat exchanger. Itu kita klik heat exchanger, lalu kita add. Lalu untuk yang cold stream-nya kita pilih C1 karena ini termasuk C1, dan untuk host stream-nya kita pilih utilities karena pada aliran 1 itu sudah tidak ada host stream yang digunakan, sehingga kita memerlukan energi dari luar untuk membuat agar pada aliran 1 ini sesuai dengan sistem. Selanjutnya untuk yang spesifikasi type-nya kita pilih enthalpy to complete cold stream. Lalu kita klik OK. Kita rapikan. Ini untuk aliran satunya juga sudah berubah warna ungu, artinya sudah sesuai dengan sistem, di mana ini masuk ke heat exchanger kelima itu 333,1, keluarnya 300, sesuai dengan sistem semuanya. Ini untuk diagramnya sudah sesuai dengan sistem. Lalu kita ke soal yang tadi. Nah, ini untuk yang poin A itu disuruh menentukan pinch temperatur dengan metode grafis dan tabel delta Tm sama dengan 10 Kelvin. Lalu panas minimum atau QH minimum yang perlu pemanasan steam dan panas minimum yang perlu pendinginan air. Lalu menghitung panas recovery-nya. Lalu menunjukkan grid diagram dan hash-nya. Kita kembali lagi ke software ini. Nah, untuk menjawab poin A, kita bisa klik stream, kita ke cascade. Nah, di sini dapat dilihat untuk yang minimum temperatur diferennya sudah sesuai, yaitu 10 Kelvin. Lalu untuk yang pinch temperaturnya itu 338,15 Kelvin. Lalu untuk yang poin B, yaitu menghitung panas minimum atau QH minimum untuk yang perlu pemanasan steam, yaitu ini heating gratisnya itu 7.757,6 kW. Dan untuk yang perlu pendinginan airnya, yaitu cooling gratisnya itu 1.736 kW. Jadi kita klik OK. Selanjutnya kita disuruh menghitung panas recovery-nya. Untuk panas recovery-nya yaitu dihitung dari jumlah panas yang dihasilkan dari hubungan aliran-aliran ini, dari aliran 23, aliran 12. Itu di sini both pinch itu 48.000, dan untuk yang ini yang di low pinch-nya itu 10.284. Jadi kita tambahkan dua ini, 48.000 ditambahkan 10.284, dihasilkan totalnya itu 58.284. Lalu menunjukkan grid diagram. Nah, ini diagram dari soal nomor 1. Saya rasa cukup penjelasan dari saya karena sudah menjawab soal dari soal nomor 1. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.